Oke, kita ketemu lagi. Sebenarnya fenomena ini lagu lama ya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya akan ada cerita-cerita semacam ini. Tapi aku jadi kepikiran bahas ini gara-gara lihat beberapa komen di reviewnya Nerd Reviews untuk ROG Ali. Ya nggak cuma Nerd Review ya sebenarnya ya. Cerita-cerita yang serupa juga sebenarnya dialami sama reviewer-reviewer lainnya. Ya kayak Alfa Jonathan dan kawan-kawannya itulah. Nah, terus pertanyaannya, apakah emang review-review barang tekno ya, kayak laptop, handphone, atau bahkan jeroan komputer itu isinya cuman muji-muji produk atau bagus-bagusin brandnya? Ya, kalau kata netizennya itu penyepong brand itu katanya ya. Ya, jawaban pendeknya sebenarnya tergantung orangnya. Tapi jawaban panjangnya ya ini yang aku jelasin di video ini. Jadi kita mundur ke belakang, sebenarnya dari dulu, dari zaman aku kerja di majalah cetak, mayoritas review gadget, tekno ya, dan kawan-kawan itulah. Itu memang barangnya dipinjemin sama brandnya atau distributornya. Yang barang reviewnya beli sendiri, ya pasti ada, pasti ada. Tapi itu biasanya cuman minoritas. Sedangkan kalau review berbayar, itu juga dari dulu sudah ada dan sampai sekarang. Maksudnya nih ini kayak ya brand membayar media untuk bikin review barangnya. Itu dari dulu ya, dari zaman media cetak itu juga sudah sering. Walaupun nih memang dari dulu juga pasti ada anomali-anomalinya ya, alias yang berbeda gitu. Aku dulu di PC Gamer adalah salah satu anomali itu. Jadi dulu aku itu sering banget ya jelasin ke brand-brand kalau PC Gamer itu nggak bisa kalau reviewnya berbayar. Kalau mau bayar itu jadinya advertorial, bukan review. Nah, tapi dulu aku juga sebenarnya sering kalau review sendiri ya barangnya memang dipinjemin sama brand ya, atau distributor produk itu ya. Ya ini aku cerita ini karena memang ada tujuannya nih. Sekarang kita bahas dulu yang barang reviewnya dipinjemin ya alias nggak beli sendiri ya. Apakah gara-gara ini reviewnya bisa jadi bias dan nutupin kekurangan produknya? Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung orangnya. Karena aku juga dulu digituin ya. Aku dulu itu beberapa kali dikomplain sama orang brand atau orang distributor gara-gara reviewku. Nah, gara-gara ya di review itu aku nyebut kekurangan produknya tuh A, B, C, D gitu ya. Tapi ya ini memang tidak semua ya. Ada, tidak sedikit lah ya, orang-orang brand yang santuy ya. Walaupun aku tulis banyak kekurangan produk mereka di reviewku. Ada yang kayak gitu. Ini yang aku bilang tadi, tergantung orangnya. Alias tergantung orang brand atau yang jualan kayak apa. Yang kaku, yang cuman mau dibagus-bagusin doang, ya ada. Yang santai dan malah sangat terbuka sama kritik gitu ya, ya ada juga. Selain dari orang brandnya, masing-masing media reviewer itu kan juga beda-beda ya. Jadi tergantung orangnya tadi, nggak cuman dari sisi orang brandnya, tapi dari sisi si reviewer dan medianya. Misalnya nih, aku dulu sempet juga dibilangin gini nih, sama salah satu orang brand lah ya. Kalau review-reviewnya gini lagi, kita nggak akan minjemin barang lagi ya ke PC Gamer. Nah, ya dulu aku bisa jawab gini, oh nggak apa-apa kalau nggak mau minjemin. Aku akan pakai hasil review dari PC Gamer UK. Tapi aku kasih tahu dulu nih ya, orang PC Gamer UK itu lebih sadis kalau jelek-jelekin barang. Lagian, barang review yang ngantri di kantor itu juga nggak bakal habis. Nah, ini yang aku maksud dari tergantung kondisi dan gaya reviewernya atau medianya kayak gimana. Kalau sekarang nih, misalnya aku digituin ya kan, ya mungkin jawabanku akan berbeda.
Maaf banget nih Bu, saya kilaf Pak, Ibu cantik deh, Bapak keren deh, nanti saya pijitin ya Pak. Soalnya ya bisa dilihat sendiri, YouTube-ku ini sekarang kan ya sama video ini ada 33 video. Misalnya, kalau semua videoku itu review dan aku beli sendiri barang reviewnya yang harganya 5 juta aja deh. Untuk 33 video, berarti aku harus modal 165 juta cuman buat barang reviewnya. Ya itu duit dari mana ya kan? Ya jangan lupa juga kondisi dulu dan sekarang itu beda. Dulu media yang bisa review produk itu segelintir ya kan. Ya mentok-mentok paling berapa belasan gitu ya. Dulu juga tidak ada yang namanya influencer. Sekarang medianya jauh lebih banyak ya kan. Dan influencer yang bisa review produk itu juga ya nggak kalah banyaknya ya, banyak banget malah. Jadi kalau sekarang brandnya sudah nggak suka sama media A atau influencer B, ya mereka tinggal kirim ke yang lain. Opsinya tidak akan habis kalau sekarang. Jangan lupa juga review lokal sekarang itu juga harus bersaing sama review yang berbahasa Inggris. Karena aksesnya kan lebih terbuka gitu kan. Dulu kalau mau beli majalah yang bahasa Inggris, harganya bisa 5 kali lebih mahal dari yang majalah bahasa Indo. Itu pun juga belum tentu ada di toko buku atau lapak-lapak majalah. Itu tadi masih soal yang barang reviewnya dipinjemin ya kan. Ini aja udah ribet gitu. Apalagi yang soal review berbayar. Ya sebenarnya jawabannya mirip-mirip tadi ya, tergantung orangnya. Alias tergantung orang brand dan tergantung si reviewernya juga gitu kan. Tidak sedikit orang brand yang ngatur segitu ribet ya, mentang-mentang sudah bayar nih. Misalnya ada yang harus disebut semua fiturnya, padahal fiturnya ada mungkin belasan atau puluhan gitu. Terus ada lagi yang tidak boleh membanding-bandingkan sama produk lain. Nah, ini mungkin dia fansnya Abah Lala kali ya. Ataupun harus menulis nama-nama fiturnya jadi teks overlay ya kan. Jadi di video itu dikasih teks gede-gede, kalau perlu fontnya yang gede banget sampai nutupin layar gitu. Ya, ada. Bahkan aku juga pernah diceritain ya sama salah satu YouTuber yang sampai 6 kali revisi aja belum dikasih publish sama orang brandnya. 6 kali revisi ya. Ya aku nggak perlu sebut siapa dan brandnya apa ya. Itu tadi contoh-contoh. Intinya ya memang tidak sedikit dari orang brand yang memang modelnya ribet lah. Tapi penting dicatat juga, kayak aku bilang sebelumnya, memang tidak semua orang brand gitu. Nggak sedikit juga kok yang sangat fleksibel untuk diajak kerjasama. Di sisi lain, media atau reviewernya juga beda-beda. Oh ada yang memang sebenarnya itu iklan ya kan, tapi disebutnya review. Ya aku nggak bisa sebut ya yang mana ya. Ada juga yang sebenarnya masih sangat idealis dan objektif. Walaupun itu review berbayar. Ada malah yang review berbayar tapi malah si brandnya nggak boleh lihat previewnya. Pokoknya ya langsung dipublish gitu. Ada. Ini aku tahu karena aku memang sudah pernah di dua sisi ya. Kerja jadi reviewer pernah, kerja di brand juga pernah. Terakhir nih, sebelum ke penutup. Ngomong-ngomong soal review berbayar, sekarang aku mau tanya nih, ya kan. Kalau misalnya tidak boleh ada review berbayar, ya kan. Ya karena alasan tadi lah, penyepong brand dan kawan-kawan. Para reviewer itu mau dari mana penghasilannya, ya kan. Tanya sekarang nih. Ya di satu sisi, ketika barang review itu dipinjemin atau reviewnya dibayar, memang itu bisa aja bikin konflik kepentingan antara brand, reviewer, dan fansnya, dan penontonnya. Tapi, terus alternatifnya gimana?
ya komen di komentar ya kalau aku salah ya. Tapi aku belum pernah denger atau lihat ada reviewer yang modelnya pakai donasi dari fansnya. Ya setidaknya di Indonesia ya. Kalau di luar sih aku tahu ada. Menurutku model donasi ini sebenarnya mungkin bisa lebih ideal dalam menjaga independensi si reviewer. Karena asumsinya berarti kan ini reviewer hidup dari fans, jadi ya kepentingan fans yang utama gitu kan. Tapi ya aku ini jujur nggak tahu ya. Apakah memang belum pernah dicoba? Apakah memang belum pernah ada nih reviewer di Indonesia yang mencoba cara ini? Atau sebenarnya cara ini sudah dicoba, tapi memang komunitas gadget dan tekno ini yang nggak mau donasi. Kalau gitu, ya kalau yang kedua ya berarti ya kalah sama komunitas e-sport gaming atau malah komunitas wibu ya kan. Karena aku tahu betul ada influencer dari komunitas e-sport, gaming, dan wibu yang dapat donasi lumayan dari fans-fansnya. Ya mungkin lain waktu ya aku akan ngajak salah satu temen dari tech reviewer buat ngobrol-ngobrol kali ya. Nah penutup nih, dari cerita tadi, poin pentingnya apa coba? Ya akhirnya jangan stereotyping ya kan. Orang brand itu beda-beda ya kan. Satu, reviewer dan medianya itu juga beda-beda. Nggak bisa dipukul rata semuanya. Demikian juga halnya soal opini positif dan negatifnya. Walaupun memang ada opini positif yang bayaran, ya ada, tidak semua opini positif itu terus langsung, wah ini penyempong brand gitu kan. Tapi ya akhirnya kita sendiri yang harusnya jadi lebih bijak gitu ya dalam menyikapi segala sesuatu. Terus tadi ini kan ngomong soal donasi ya. Kalau ada yang mau support aku, biar aku bisa bikin konten-konten kayak gini terus, ya itu juga boleh loh. Beliin kopi atau beliin prosesor baru gitu nggak boleh. Nanti tak taruh di layar dan di deskripsi ya. Nah, soalnya nih, menurutku konten-konten kayak gini emang kayaknya nggak bakal rame ya. Ya karena mungkin terlalu ribet kali ya buat orang-orang biasa gitu ya. Ataupun ada brand-brand yang malah mau sponsorin konten kayak gini. Jadi ya harapannya memang akhirnya dari orang-orang yang pengen belajar dan dapat insight-insight kayak konten yang aku buat ini. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.